Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya pada tanggal 7 Juni 1853, mereka memulai masa novisiat secara resmi dengan perayaan yang sederhana. Mereka menerima jubah kebiaraan dan menambah nama mereka dengan nama Maria dan nama para rasul. Sejak awal pun, mereka sudah menghidupi dimensi apostolik yang berbeda sesuai dengan nama asli tarekat Institusi Apostolik Perawan Maria Tersuci dikandung tanpa noda. Hal yang paling penting dari tarekat adalah menyatukan hidup kontemplasi dan apostolik dengan dimensi hidup komunitas yang kuat, sesuai dengan maksud dan tujuan tarekat, yakni punya prinsip bekerja keras dalam nama Tuhan, memelihara hukum Tuhan, menghidupi kaul-kaul Injili, mengikuti jejak para rasul, dan bekerja sampai mati mewartakan Injil ke semua makhluk. Pada tanggal 15 Juni, mereka mulai membuka kelas pendidikan Kristiani untuk anak-anak, dan jumlah mereka pun makin bertambah. Ruangan semakin kurang memadai untuk mereka, rumah semakin terasa kecil. Curius dan Juan Nepomuceno Lobo mencari rumah yang lebih besar, dan demi masa depan biara, Claret membelikan tanah di samping rumah. Pada tanggal 13 Desember, mereka pindah ke rumah biara yang baru sambil menunggu izin resmi pendirian tarekat dari Paus. Tanggal 15 Januari 1854, 9 orang calon tiba dari Spanyol dengan wajah bahagia dan cinta yang kuat di antara mereka. Setelah waktu dan penantian yang lama, akhirnya tanggal 16 Juni 1855, surat izin resmi pendirian tarekat dari Paus tiba di Santiago, Kuba. Pada tanggal 25 Agustus 1855, Uskup Antonius Maria Claret menandatangani dokumen pendirian tarekat. Pada tanggal 27 Agustus 1855, Muder Maria Antonia Paris mengikrarkan kaul kemiskinan, ketaatan dan kemurnian di tangan yang mulia Uskup Antonius Maria Claret. Adapun kutipan dari surat akta kaul tertulis, Suster Maria Antonia de San Pedro Paris, umur 39 tahun, lahir di desa Falmol, sekarang tinggal di kota Kuba. Dengan persetujuan yang mulia Antonius Maria Claret y Clara, memulai kembali hidup membiara dan novisiat sesuai dengan aturan Institusi Apostolik Putri-Putri Maria Tersuci dikandung tanpa noda, dan dia sebagai pendiri. Semua hal resmi sudah dijalankan. Yang mulia Uskup memberi izin dan menerima pengikraran kaulnya pada tanggal 27 Agustus 1855 pada usia 41 tahun. Uskup Antonius Maria Claret dan Muder Antonia Paris menandatangani 2 salinan asli dokumen yang tersimpan dalam buku kaul tarekat sebagai bukti pendirian tarekat dan pengikraran kaul. Uskup Antonius Maria Claret dan Muder Maria Antonia Paris tertulis sebagai pendiri tarekat. Yang kedua ditandatangani oleh Curius, termasuk dokumen yang menggambarkan upacara religius. Dalam pengikraran kaulnya, Maria Antonia Paris sangat bahagia dengan apa yang sudah lama didambakan dan perjuangkan. Dia mengalami pengalaman khusus yang menegaskan kembali panggilannya dalam gereja. Pada waktu Bapak Uskup menaruh mahkota bunga di kepalanya, dia merasakan mahkota itu sangat berat yang membuat kepalanya miring, yang pada kenyataannya mahkota bunga itu sangat ringan. Tuhan mengatakan kepadanya bahwa itulah beban pembaharuan gereja yang ditaruh di atasnya, dan juga mengatakan bahwa dia akan tinggal dalam pusat hatinya. Tuhan menginginkan dia merayakannya selama 8 hari. Maria Antonia Paris pun mengerti bahwa Tuhan sangat mencintainya.
Kehidupan komunitas sangat hangat, dan mereka sangat bahagia hidup bersama di komunitas. Setelah semua proses pendirian dan perayaan Kaul Muda Maria Antonia Paris selesai, mereka pun mulai mempersiapkan perayaan Kaul bagi suster yang lain pada tanggal 3 September di tahun yang sama. Setelah itu, mereka memilih Maria Antonia Paris sebagai superior dan juga bertanggung jawab untuk formasi bagi yang baru berkaul dan yang baru masuk biara. Demikianlah sejarah panjang pendirian tarekat Suster-Suster Maria Immaculata Missionaris Claretian yang kita rayakan pada hari ini.